Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saya berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas soal-soal latihan persiapan UKOM bagi TLM. Ini adalah bagian kelima. Seperti biasa kita membahas 7 elemen kompetensi inti, yaitu hematologi, kimia klinik, imunologi, serologi, bakteriologi, parasitologi, sitohistoteknologi, dan toksikologi. Nah, mari kita simak sebanyak 7 soal yang kita bahas kali ini di channel ATL Indonesia. Dimulai dulu dengan soal nomor 1, yaitu hematologi. Seorang ATLM diminta melakukan pemeriksaan darah rutin pada pasien laki-laki 78 tahun usia. Hasil pemeriksaan didapatkan kadar hemoglobin 8,2 gram per dl. Jumlah leukosit 22.000 sel per mikroliter darah, LED 25 mm per jam, SADT sediaan apus darah tepi ditemukan 25 normoblas dalam 100 leukosit. Maka jumlah leukosit sebenarnya pada pasien setelah dikoreksi normoblas adalah titik-titik. Yang A 27.500 sel per mikroliter darah. Kemudian yang B 22.176 sel per mikroliter darah. Kemudian C 22.125 sel per mikroliter darah. Kemudian yang D 17.600 sel per mikroliter darah, atau yang E 16.500 sel per mikroliter darah. Nah, kita lihat di sini dulu ya, apa itu normoblas. Normoblas itu adalah sel eritrosit yang belum melepas intinya. Jadi masih ada intinya, sehingga pada saat penghitungan dia terhitung sebagai sel leukosit. Ya, disangka sebagai sel limfosit kecil. Jadi ikut terhitung. Nah, untuk mengkoreksinya kita harus melakukan koreksi. Nah, untuk jawaban ini, jawabannya adalah 16.500 sel per mikroliter darah untuk dikoreksinya. Karena untuk menghitungnya sangat simpel saja, yaitu kita pakai logika saja. 25 normoblas dalam 100 leukosit pada SADT, artinya kalau 25 itu dari 100 berarti seperempatnya adalah jumlah leukosit itu adalah normoblas. Jadi seperempat dari leukosit, seperempat dari 22.000 itu adalah normoblas. Nah, lalu kita hitung normoblas sama dengan 22.000 kali 25 bagi 100. Maka didapatkan 5.500 normoblas atau seperempatnya, sementara 3/4-nya adalah leukosit. Nah, untuk mendapatkan 3/4 maka dikurangkan 22.500. 22.000 dikurang 5.500 maka keluarnya 16.500. Nah, kira-kira penyelesaian soal nomor satu hematologi adalah kira-kira seperti ini dengan menggunakan logika berpikir saja ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 2, kimia klinik. Seorang ATLM menerima sampel urin sewaktu untuk dilakukan pemeriksaan urin secara lengkap. Nah, diketahui bahwa pasien menderita diabetes mellitus, sehingga ATLM melakukan pemeriksaan berupa reduksi urin. Reagensi yang digunakan untuk pemeriksaan reduksi urin adalah titik-titik. Yang A asam sulfosalisilat 20%, yang B benedik, C asam beng asam asetat 6%, kemudian yang D feriklorida 10%, atau yang E natrium nitrofurosid. Jadi di sini pilihannya yang tepat untuk jawaban nomor 2 ini untuk pemeriksaan reduksi adalah menggunakan benedik. Jadi reagen benedik digunakan untuk reduksi urin karena reaksinya terjadi reaksi reduksi oksidasi antara reagen benedik dan glukosa, sehingga mengubah warna reagen benedik itu menjadi warnanya mulai dari hijau, kemudian kuning, hingga oranye dan merah bata.
Nah, kita tahu ya di sini untuk reaksi ini diperlukan reagen Benedict atau reagen lain seperti misalnya Fehling. Untuk Fehling dicampur dulu Fehling A dan Fehling B. Jadi sifatnya dia sekali pakai buang untuk Fehling. Dapat digunakan untuk pemeriksaan glukosa urin atas dasar reaksi reduksi. Adanya reduksi membuktikan adanya glukosuria. Berarti kalau glukosuria ini arahnya ke diabetes mellitus. Nah, kalau glukosuria ini menandakan adanya hiperglikemia saat itu juga pada pasien, yaitu kadar gula darahnya tinggi. Karena dengan kadar gula darah tinggi memungkinkan terjadinya filtrasi oleh glomerulus, kemudian sebagian diabsorpsi, sebagian dibuang melalui urin, dan di urin ini dideteksi sebagai glukosa urin. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 3, imunologi serologi. Pemeriksaan laboratorium dilakukan secara serologi dari bahan uji darah seorang bayi laki-laki yang menderita hidrosefalus dan ibunya yang postoxoplasmosis. Nah, jenis titer yang ditemukan tinggi dalam serum si bayi adalah titik-titik. Yang A IgA, yang B IgG, C IgE, yang kemudian D IgD atau E IgM. Nah, untuk opsi ini teman-teman harus menjawabnya. Ujinya adalah yaitu ditemukan tinggi IgM, imunoglobulin mu. Imunoglobulin M antitoxoplasmosis itu menjadi diagnosis untuk temuan infeksi baru atau infeksi yang sedang berlangsung pada bayi, atau bila bersama IgG maka ini ada terjadinya reinfeksi. Nah, kita tahu ya IgM ini muncul di awal infeksi, kemudian nanti setelah beberapa minggu bertahan hingga 2 minggu paparan, maka akan menghilang lalu digantikan dengan IgG. Nah, IgG akan menetap. Nah, apabila muncul lagi IgM itu adalah reinfeksi. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk imunologi serologi ini. Sebenarnya tidak mutlak IgM ya dideteksi saat ini. Dan telah dikembangkan IgA ya sebagai spesifik untuk infeksi toxoplasmosis. Namun dalam laboratorium tetap digunakan sampai saat ini sebagai standarnya adalah pemeriksaan IgM dan IgG. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 4, bakteriologi. Pewarnaan bakteri ini menggunakan tinta India untuk melatar belakangi, tetapi tidak mewarnai badan bakteri karena sifatnya asam. Untuk mewarnai badan bakteri digunakan safranin atau kristal violet. Bagian bakteri yang ingin dilihat dengan pewarnaan ini adalah titik-titik. Yang A spora, yang B granula, C flagella, D kapsul, atau E dinding sel. Jadi teknik menggunakan ini menggunakan latar belakang gelap dengan tinta lalu diwarnai dengan pewarna bakteri. Nah, untuk opsi jawaban ini teman-teman harus memilih adalah pewarnaannya adalah mewarnai pada bakteri untuk identifikasi. Di sini adalah kapsul. Jadi kapsul bakteri itu tidak bisa diwarnai, cuma hanya bisa dilihat dengan kondisi lapang pandang yang cukup gelap. Nah, bagaimana caranya? Nah, pewarnaan teknik kapsul Burigin untuk melihat kapsul yang tidak bisa diwarnai. Nah, dengan menggelapkan latar belakang, jadi latar belakang gelap warna hitam abu-abu, dan mewarnai badan bakteri dengan safranin atau kristal violet. Nah, kebetulan di gambar ini menggunakan warna kristal violet sehingga berwarna violet, dan zona transparan di antara itu adalah kapsul bakteri. Jadi kapsul bakteri tidak bisa diwarnai. Lalu kita pindah lanjut ke soal nomor 5, parasitologi. Seorang anak usia 7 tahun sering mengalami gatal-gatal di anus pada saat tidur malam hari.
Badan kurus, nafsu makan berkurang, dan sering sakit-sakitan. Prestasi di sekolah menurun. Nah, untuk mengetahui diagnosa pastinya, maka anak tersebut diperiksa tinjanya. Jadi analisis spesies ya, direct preparat. Parasit yang dapat ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah titik-titik. Yang A. Trichuris trisura, yang B. Sarcoptes KB, kemudian yang C. Oxyurus spermocularis, kemudian yang D. Necator americanus, atau Ankylostoma duodenale. Nah, untuk opsi jawaban ini, kira-kira teman-teman memilih yang mana? Nah, untuk ini teman-teman harus memilih Oxyurus spermicularis atau nama lainnya adalah Enterobius spermicularis. Ini adalah cacing cambuk. Yang mana cacing ini dia pada malam hari bermigrasi ke anus di perianal ya, perineum, menyebabkan gatal karena ekor tajam betina tadi mungkin menusuk kulit, jadi digaruk oleh anak. Nah, si cacing betina ini migrasi dia setelah melakukan proses kopulasi dengan si jantan. Nah, si jantannya mati. Nah, setelah itu dia akan bermigrasi, di situ dia melepaskan telurnya. Nah, apabila telur tadi dipegang oleh anak dan digaruk, maka akan terjadi penularan kembali bila tidak mencuci tangan. Atau telur tadi mungkin terlepas dan berada di area spray, yang mana apabila tangan tidak dicuci, maka pada saat makan akan terjadi infeksi kembali pada anak tadi atau pada orang lain ya. Lanjut lagi kita pindah ke nomor 6, sitohistoteknologi. Seorang wanita 41 tahun mengalami keluhan pada organ kewanitaannya. Setelah 2 minggu sejak hari terakhir menstruasi, wanita tersebut diberi tindakan PAP smear atau pap smear. Processing jaringan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah fiksasi. Regen yang dapat digunakan untuk tahapan tersebut adalah titik-titik. Yang A. Aquades, B. Formalin, C. Alkohol, D. Silen, atau E. HCl. Nah, untuk opsi ini pada kasus pap smear atau sitologi, maka untuk fiksasi digunakan alkohol ya. Jadi dengan melakukan fiksasi alkohol, maka morfologi sel tidak berubah dan tetap kondisi baik, sehingga pada saat diidentifikasi tidak mengalami kerusakan. Karena tujuan fiksasi ini adalah mencegah otolisis dari sel yang telah dipisahkan diambil dari tubuh manusia. Nah, ini kira-kira gambar hasil pap smear, ada yang normal, ada yang fraganas, ada yang keganasan. Jadi dari sini kita bisa melihat dari distribusi sel-sel epitelnya. Lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 7, toksikologi. Seorang ATLM di puskesmas akan mengirimkan sampel urin untuk pemeriksaan konfirmasi terhadap nafza ke laboratorium rujukan Labkes Provinsi. Wadah yang dapat digunakan adalah titik-titik. Yang A. Botol kaca gelap bersih bertutup asah. Kemudian yang B. Botol kaca tidak tembus cahaya, steril, mudah ditutup. Atau yang C. Botol plastik bersih, bermulut lebar, bertutup ulir. Atau yang D. Botol gelas steril bertutup rapat. Atau yang E. Botol kaca steril yang telah dibilas desinfektan bertutup. Nah, untuk opsi ini teman-teman harus memilih jawabannya yang C. Mengapa C? Karena untuk pemeriksaan nafza ini diperlukan botol sebagaimana botol pada urin pada umumnya. Dan pastinya botolnya adalah terbuat dari plastik sebagai pilihan karena tidak mudah pecah, kemudian produksinya lebih mudah dan massal, sehingga keperluan laboratorium akan botol ini lebih mudah didapatkan. Dan pastinya dia bermulut lebar sehingga mudah ditampung. Dan pastinya lagi
dia bertutup ulir. Dengan bertutup ulir, rapat sekali penutupnya. Akibatnya apa? Urin aman ya, tidak keluar atau merembes dari botolnya. Nah, untuk opsi ini kita lihat pengumpulan wadah botol urin secara urin rutin. Jadi wadah atau kontainer atau cup mulutnya lebar dengan tutup ulir yang rapat 4-5 cm. Bersih, kering, kedap air dan terbuat dari bahan plastik transparan atau kaca. Jadi di sini boleh kaca, tapi kacanya yang tahan pecah. Dapat berdiri kapasitas 50 sampai 100 ml, dapat menjaga pertumbuhan mikroorganisme lebih baik yang disposable. Jadi sekali pakai buang. Nah, kira-kira dengan berakhirnya nomor 7 mengenai botol urin, berakhir sudah pembahasan kita mengenai soal-soal persiapan UKOM TLM bagian kelima ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya doakan mudahan mendapatkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa. Bye.